Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi Universitas PGRI Adibono Surabaya akan berbagi ilmu mengenai struktur pasar. Apa sih pengertian pasar dan bagaimana struktur pasar itu? Nah, di sini kami akan membahasnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Arihni Rohinatal Janati, yang kedua Muhammad Nasir, yang ketiga Felicita Syara Fadila Fauzi, yang keempat Ina Solihul Insani Alfaroh, dan yang terakhir Natasha Indah Kusumawati. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Beberapa materi yang akan kami bahas pada video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pengertian pasar persaingan sempurna. Yang kedua ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang ketiga kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang keempat pengertian pasar monopoli. Yang kelima ciri-ciri pasar monopoli. Dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Dan langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi barang atau jasa. Para pembeli sebagai sebuah kelompok menentukan permintaan terhadap sebuah produk, dan para penjual sebagai kelompok lainnya menentukan penawaran terhadap produk. Aktivitas usaha yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan dua subjek pokok, yaitu produsen dan konsumen. Kedua subjek tersebut masing-masing mempunyai peranan yang sangat besar terhadap penentuan harga barang yang ada di pasar. Terdapat dua struktur pasar, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna dan yang kedua pasar monopoli. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual, produsen, dan pembeli konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau seragam. Contoh barang yang dijual pada pasar ini adalah beras, gandum, sembako, sayur, buah-buahan, dan keperluan rumah tangga lainnya. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga sehingga harga di pasar betul-betul merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Penyebab pasar persaingan sempurna, yang pertama semua perusahaan memproduksi barang yang homogen, homogeneous product, artinya barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa, tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang kedua, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna, perfect knowledge. Dalam artian pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan atas harga tersebut, sehingga para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Yang ketiga, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk merubah harga. Yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar, price taker, berarti perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Yang kelima, semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar, free entry and exit. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dilakukan dengan mudah. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkan tersebut. Lalu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ciri yang pertama, produk yang ditawarkan sama, entah jenis dan kualitas. Hal yang menjadi ciri paling utama dari jenis pasar ini adalah barang atau jasa yang ditawarkan sama, baik dari jenis maupun kualitasnya. Sehingga hal ini membuat konsumen akan kesulitan untuk membedakan barang antara penjual yang satu dengan yang lainnya. Ciri yang kedua, terdapat banyak penjual dan pembeli. Di sisi penjual, jumlah barang yang dijual lebih sedikit jika dibandingkan jumlah barang keseluruhan di pasar persaingan sempurna, sehingga membuat penjual harus mengikuti harga pasar dan memastikan bahwa jumlah barang yang akan dijual sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan dari sisi pembeli, pembelian konsumen secara individu sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah pembelian dari keseluruhan pasar jenis ini, sehingga bagi pembeli harga pasar harus diikuti dan pembeli hanya bisa menentukan kuantitas barang yang
ingin dibeli. Ciri yang ketiga, kebanyakan perusahaan masih berskala kecil. Pasar persaingan sempurna kebanyakan terdiri dari perusahaan yang relatif kecil jika dibandingkan dengan ukuran keseluruhan pasar, sehingga hal ini membuat tidak ada satupun perusahaan yang terlibat dapat mengontrol pasar dari segi harga maupun kuantitas. Kelebihan dari pasar ini adalah tidak adanya persaingan karena barang yang dijual sama, sehingga membuat hal ini mempengaruhi dari segi promosi dan berarti untuk penjual tidak perlu membuat budget untuk promosi besar-besaran. Ciri yang keempat, adanya praktik free entry and free exit perusahaan. Yang dimaksud dengan free entry and free exit perusahaan adalah tidak adanya suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin menutup usahanya jika ternyata dianggap tidak menguntungkan. Tidak seperti pasar lainnya yang mungkin terdapat keterikatan dalam membuka maupun menutup perusahaannya. Misal, terdapat sebuah surat perjanjian. Dalam kerjanya, pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, tidak ada persaingan di pasar ini karena produk yang dijual homogen atau serupa. Yang kedua yaitu, dalam pasar yang bersaing sempurna, penjual tidak perlu memasang iklan untuk promosi. Yang ketiga, harga barang dan jasa yang dijual ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersamaan dan umumnya harga cenderung stabil. Yang keempat yaitu, penjual dan pembeli bertindak bebas dalam transaksi. Pembeli bebas membeli barang yang dia inginkan dan dari pabrik manapun yang dia inginkan. Yang kelima yaitu mampu mendorong efisiensi produk dalam produksi. Dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak, maka produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu barang yang dijualnya. Setelah mengetahui kelebihan pasar persaingan sempurna, terdapat kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, dalam pasar persaingan sempurna tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk sehingga inovasi yang dilakukan sangat minimal. Yang kedua yaitu pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual adalah sama dan kualitasnya sama. Yang ketiga yaitu penjual dengan lokasi strategis. Penjual yang berada di lokasi utama biasanya ramai akan pembeli. Hal itu akan meningkatkan keuntungan. Sedangkan penjual yang letak lokasinya tidak utama, maka akan sepi pembeli. Yang keempat yaitu munculnya persebaran pendapatan yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli dengan produsen produk. Yang kelima yaitu banyaknya pesaing yang membuat hambatan untuk masuk ke pasar untuk memasarkan produk. Terdapat contoh pasar persaingan sempurna yaitu para penjual kebutuhan pokok, pengrajin maupun kebutuhan sekunder. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli didefinisikan sebagai bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Pasar monopoli merupakan salah satu jenis dari struktur pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli, perusahaan dapat menentukan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dari perusahaan lain. Sebagai penentu harga, perusahaan dapat menaikkan harga dengan cara mengurangi jumlah produknya. Tetapi ketika berhadapan dengan banyaknya pembeli, penjual memiliki keterbatasan dalam menetapkan harga. Sebab jika harga terlampau mahal, ada kemungkinan konsumen untuk menunda pembelian atau mengganti produk dengan barang substitusi. Kemudian penyebab pasar monopoli. Yang pertama, kontrol atas sumber-sumber produksi kritis dan langka. Contohnya yaitu perusahaan pertambangan berlian. Yang kedua, hambatan hukum. Hambatan hukum itu seperti paten, hak cipta, dan lisensi memberikan hak memonopoli kepada pemiliknya untuk mengkomersialisasi dalam jangka waktu tertentu. Selama periode tersebut, orang lain tidak boleh menggunakan atau menyalinnya. Yang ketiga, skala ekonomi. Skala ekonomi yang signifikan membuat perusahaan memiliki biaya yang rendah daripada pesaingnya yang lebih kecil. Perusahaan dapat menetapkan harga rendah pada tingkat di mana pesaing tidak dapat bersaing dan terpaksa keluar dari pasar. Harga rendah tersebut juga bertindak sebagai hambatan masuk bagi pendatang baru. Yang keempat, efek jaringan. Tentunya yaitu sistem operasi komputer Windows oleh Microsoft. Banyak orang yang sudah menggunakannya dan mereka menjadi lebih terbiasa untuk berganti ke produk alternatif seperti Linux. Berbagai perusahaan juga menggunakannya karena tidak perlu melakukan
melatih karyawan karena semua orang tahu cara menggunakannya. Yang kelima, otorisasi oleh pemerintah. Pemerintah hanya mengizinkan satu perusahaan beroperasi di pasar seperti dalam kebanyakan kasus monopoli alami di industri ketenagalistrikan dan perkeretaapian. Yang keenam, diferensiasi non-harga, yaitu mengarah kepada kekuatan penetapan harga. Perusahaan menghasilkan produk yang unik dan unggul, membuat konsumen tidak akan mau beralih ke produk pengganti. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan ciri-ciri pasar monopoli, yaitu yang pertama, industri satu perusahaan. Maksudnya, sifat ini sudah sangat jelas dilihat dari definisi monopoli sendiri, yaitu hanya ada satu perusahaan dalam industri tersebut. Dengan begitu, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Yang kedua, yaitu tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Maksudnya, yaitu barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan barang satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Yang ketiga, yaitu dapat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Karena itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga. Yang keempat, yaitu promosi iklan kurang diperlukan, yaitu perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri tidak perlu mempromosikan barang dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli darinya. Kelebihan pasar monopoli, yaitu yang pertama, menimbulkan skala ekonomi. Perusahaan monopoli umumnya perusahaan besar sehingga dapat menikmati skala ekonomis yang menurunkan biaya produksi yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan karyawannya dan masyarakat umum. Yang kedua, yaitu terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Cukup jarang perusahaan monopoli mengalami kebangkrutan. Biasanya perusahaan mampu bertahan dan membuktikan diri. Yang ketiga, yaitu mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru. Sistem monopoli memungkinkan perusahaan untuk membeli mesin-mesin mahal dan tingkat efisiensi yang tinggi sehingga bisa memproduksi banyak barang dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, yaitu mendorong peningkatan kerja departemen penelitian dan pengembangan. Hal ini berguna untuk menciptakan hal-hal baru yang lebih berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kekurangan dari pasar monopoli, yaitu yang pertama, penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Contohnya, perusahaan monopoli hanya meningkatkan produksi ketika ada permintaan, cenderung menetapkan harga yang tinggi dan tidak pernah menambah suplai produk sehingga memicu kenaikan harga. Yang kedua, yaitu pelecehan terhadap posisi konsumen dalam pasar ini. Konsumen dikondisikan untuk lemah dan harus menerima produk apapun yang diberikan oleh produsen. Yang ketiga, yaitu kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Perusahaan monopoli bisa memperoleh keuntungan luar biasa dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Sementara dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan hanya bisa mendapatkan keuntungan normal dalam jangka panjang. Yang keempat, yaitu tidak adanya persaingan. Dengan tidak adanya persaingan pasar, pada suatu waktu akan mengakibatkan rendahnya kualitas dan kuantitas produk. Yang kelima, yaitu mengurangi kesejahteraan konsumen. Konsumen harus membayar harga di atas biaya untuk memproduksi komoditas tersebut, yang mengakibatkan berkurangnya kesejahteraan mereka. Contoh dari pasar monopoli adalah bahan bakar minyak Pertamina, PLN di industri listrik, PDAM, dan kereta api di industri perkeretaapian. Jadi rangkuman pada pembahasan kali ini adalah bahwa pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi barang atau jasa. Para pembeli sebagai sebuah kelompok menentukan permintaan terhadap sebuah produk, dan para penjual sebagai kelompok lainnya menentukan penawaran terhadap produk. Terdapat dua jenis struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, yang masing-masing memiliki pengertian, penyebab, ciri-ciri, dampak, dan contoh. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan tentang struktur pasar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.